Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. InsyaAllah beberapa hari ke depan, tinggal 5 atau 6 hari kita akan masuk ke bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan-bulan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena di bulan suci Ramadan banyak sekali aktivitas ibadah. Hampir seluruh rukun Islam dilaksanakan di bulan Ramadan kecuali haji. Haji pun digantikan dengan apa? Dengan pahala haji. Yaitu tak kala seorang berumrah di bulan Ramadan. Umrah fi Ramadan ta'dilu setara dengan apa? Haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan Rasulullah tak kala mendekati Ramadan, beliau memberikan motivasi kepada sahabatnya agar apa? Agar mereka bersemangat menjalankan bulan suci Ramadan. Di mana Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Apa itu bunyinya? Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu wa tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tudallu fihi syayatinu fihi lailatun khairum min alfi syahr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada sahabatnya, akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Kenapa dikatakan Ramadan, Pak? Dikarenakan rombok. Di bulan ini istaddal har, sangat bersangatan apa? Panas. Soifianya tinggi banget. Di sanalah apa? Matang-matangnya buah korma. Di saat apa? Panas yang bersangatan. Makanya setiap Ramadan pasti apa? Pasti musim panas. Nggak ada cerita itu. Nggak ada cerita Ramadan musim dingin. Pasti apa? Musim panas. Di atas 50, 60 dan di atas itu. Sampai apa? Kadang mimisan ya, keluar darah gitu dari hidung. Saking panasnya. Jadi yang keluar dari apa namanya? Dari kipas itu, Pak, itu hawa panas. Kita nginjak lantai saja keramik itu nggak sanggup, saking apa? Saking panasnya. Jadi Ramadan pula apa namanya disebutkan oleh Rasulullah di hadis ini, qad ja'akum Ramadan, akan datang pada kalian Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Kita tahu bersama bahwa mubarak atau barokah itu adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan. Apa kira-kira barokahnya bulan Ramadan? Apakah karena banyaknya onde-onde di dalamnya? Atau karena banyaknya kue-kue yang nggak hadir di bulan-bulan lain kecuali di bulan Ramadan? Tidak. Bulan Ramadan diberkahi karena apa? Padatnya aktivitas ibadah di dalamnya. Paham, Pak? Padatnya aktivitas ibadah di dalamnya. Orang-orang yang di luar bulan Ramadan malas-malas, di bulan Ramadan dia semangat. Meskipun hanya di bulan Ramadan. Setelah itu kembali lagi futur, kembali lagi malas. Karena banyaknya aktivitas ibadah, orang yang sebelumnya seke di luar bulan Ramadan, ketika di bulan Ramadan dia apa? Kayak air, ngalir terus apa namanya? Sedekahnya. Jarang bawa bukaan kue ke masjid, ya, kalau Ramadan lancar. Sampai apa? Muntah-muntah di masjid itu, saking banyaknya kue. Ini keberkahan apa? Keberkahan duniawi. Kalau keberkahan ukhrawi, yaitu berupa apa? Pahala yang dilipat gandakan. Inilah bulan Ramadan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama.
Yang kedua, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kalian berpuasa. Di bulan Ramadan. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Pak. Karena Allah hanya mewajibkan puasa di bulan Ramadan saja. 1 tahun 1 kali. Itu pun hanya di siang harinya saja. Coba bayangkan, Pak, kalau sekiranya kewajiban puasa ini seperti sholat, bukan main stresnya kita ya, mau berhubungan badan dengan istri, puasa lagi puasa. Malam juga lanjut lagi, maaf lagi puasa. Pak, pasti orang nggak sanggup. Ini adalah amrun la yutok, perintah yang tidak disanggupi oleh manusia. Kenapa? Karena ini berkaitan erat dengan syahwatul butun wa syahwatul farj. Syahwat kemaluan dan syahwat perut. Nah, makanya puasa, zakat, haji kewajibannya hanya 1 tahun 1 kali. Karena ini berkaitan erat dengan sesuatu yang dicintai oleh manusia. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, pastilah ada maslahat untuk kita. Apakah itu maslahatul badaniyah ataukah maslahatul diniyah? Kalau maslahatul badaniyah, tubuh kita, pencernaan kita diistirahatkan. Dalam setahun diistirahatkan berapa? Sebulan. Yang tadinya di luar Ramadan kita pokoknya hantam saja apa yang mau dimakan, coto Makassar, lontong, semua disikat. Tapi ketika Ramadan ditahan-tahan. Ditahan-tahan. Diistirahatkan pencernaan kita, lambung kita diistirahatkan semuanya. Ini memberikan dampak sihhi, kesehatan bagi kita. Maslahat diniyah atau maslahat ukhrawi agama, yaitu kita di bulan Ramadan dididik untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan ini. Bukan tujuannya agar kita berlapar-lapar, berhaus-haus, sengsara gitu, enggak. Ternyata di sana ada tujuan yang mulia, agar kita terdidik selama sebulan, digembleng selama sebulan, agar setelah itu tetap jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini keutamaan yang kedua. Diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang ketiga, tuftahu fihi abwaabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan dan tidak dibuka di luar Ramadan. Kita tahu, Pak, bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Sesuai dengan dengan nama-namanya, ada pintu sholat, pintu sedekah, pintu puasa, pintu macam-macam, pintu jihad. Dan ini semua berkaitan dengan dengan ibadah. Dengan ibadah. Nah, kalau Anda mau masuk dari pintu mana saja, maka padatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah membaca doa ketika selesai wudu dengan Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya kan bunyinya itu? Nah, maka keutamaannya adalah dipersilahkan masuk ke dalam pintu surga yang 8 itu dari mana saja dia kehendaki. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat adalah tughlaqu fihi abwaabul jahim. Pintu-pintu neraka yang jumlahnya ada 7 ditutup. Ini kesempatan bagi mereka yang fujur agar menahan diri. Sementara waktu tidak berbuat dosa, maksiat, kezaliman di bulan Ramadan. Nah, timbul sekarang pertanyaan. Ada orang puasa, tapi dia masih ghibah, masih ceritakan jeleknya Jokowi, masih menceritakan keburukan pemerintah, ghibah sana, macam-macam dia ceritakan. Gak ada habisnya dia selama masih memerintah, masih itu dia cerca terhabis-habisan. Apakah orang yang seperti ini puasanya batal ataukah tidak? Maka jumhur ulama mengatakan tidak. Tapi yang berkurang adalah pahalanya. Bahkan tidak mendapatkan sama sekali pahala. Ibnu Hazm dan yang lainnya mengatakan bahwa
dia batal puasanya. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bi, falaysa lillahi hajatan fi ayyad'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong atau bahkan dia mengamalkannya, maka Allah tidak berhajat kepada puasa yang dia lakukan. Ada yang memahami hadis ini bahwa ini membatalkan puasa. Ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya sekedar wa'id, ancaman bagi mereka yang berpuasa tapi masih tetap berbuat maksiat. Nah, ini keutamaan keberapa sekarang? Yang kelima sekarang. Yang kelima adalah wa tughallu fihi syayatin. Syaitan-syaitan besar dibelenggu di bulan Ramadan. Tidak diberikan keleluasaan, kebebasan berkeliaran. Sehingga apa Pak? Sehingga orang itu mudah sholat berjamaah, mudah untuk pergi sholat tarawih, mudah untuk berpuasa. Yang tadinya dia susah banget berpuasa di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Nah, ketika Ramadan, dia si perokok meninggalkan rokoknya. Paham? Meskipun setelah itu datang buka yang pertama kali dia pakai untuk berbuka adalah rokoknya, maka dia diberikan kebebasan, kelonggaran karena setan-setan besar sedang dibelenggu. Jadi ini kesempatan memperbaiki diri agar dia semangat beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian keutamaan yang terakhir yang disebutkan dalam hadis ini, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya ini Pak, 1000 bulan atau alfu syahr? Maknanya jika Anda berbuat kebaikan, sholatkah, sedekahkah, apapun kebaikan Anda itu dilipat gandakan sebanyak 83 tahun lebih. Gimana dengan maksiat Ustaz? Apakah orang yang berjudi di malam itu juga dilipat gandakan? Maka tidak. Yang datang hanyalah kebaikan yang dilipat gandakan. Karena memang di hadis-hadis dan di ayat-ayat Al-Quran yang dilipat gandakan itu hanya kebaikan. Adapun pahala man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan. Jika dia melakukannya hanya ditulis satu keburukan. 6. Malam Lailatul Qadar itu pasti ada di bulan Ramadan. Apakah itu di awal, di tengah, ataukah di akhir? Paham Pak? Pasti ada. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar agar manusia itu bersiap-siap terus untuk menjemput malam Lailatul Qadar, mengisi malam-malamnya dengan ibadah. Kalau sekiranya sudah dipatok, malam Lailatul Qadar itu pasti malam 27, maka selesai, yang lain-lainnya dia akan bermudah-mudah. Dia akan enggak semangat. Kayak orang-orang Badui ya di Arab sana, ketika datang malam 27 Pak, yang enggak biasa sholat tarawih, yang enggak biasa sholat, mereka bela-belain untuk ke masjid, meramaikan masjid, memenuhi masjid untuk mencari keutamaan Lailatul Qadar. Kalau kita yang ramai? Mall-mall. Kalau kita yang ramai? Mall-mall. Mengejar mengejar diskon besar-besaran di akhir Ramadan. Sehingga Sehingga kita kurang termotivasi dengan diskon-diskon yang Allah tawarkan. Nah, akhirnya shop makin maju. Awal-awal Ramadan penuh sampai belakang. Ini kok tambah maju. Akhirnya satu shop saja di belakang imam. Itu kalau bacaannya pendek-pendek. Kalau bacaannya panjang-panjang, di awal Ramadan sudah selesai. Cari yang cool. Nah, jadi ada kesiapan diri untuk Untuk menjemput
malam Lailatul Qadar. Gambarannya seperti ini, Pak. Ketika dikabarkan kepada warga Balikpapan bahwa Pak Jokowi akan tiba malam ini di Balikpapan jam 8 malam. Orang-orang yang senang dengan kehadiran Pak Presiden, maka rela siang-siang berpanas-panasan ke bandara sana untuk menjemput kekasihnya. Untuk mengharap kedermawanan dari Pak Jokowi, imma itu dilemparin kaos, atau diajak selfie gitu, atau macam-macam lah. Atau dikasih amplop sama asistennya. Pokoknya dia mencari keutamaan. Dia menyiapkan dirinya untuk menjemput keutamaan dari Pak Jokowi. Adapun orang yang nggak suka dengannya, cuek. Jangankan mau hadir, lihat aja nggak mau. Kenapa? Karena nggak senang. Tidak ada kesiapan diri menjemput kebaikan. Nah, begitu juga orang-orang yang hidup ketika datang malam Lailatul Qadar, ada yang mereka siap, ada yang mereka cuek. Yang siap ini apa? Ada yang datang ke masjid untuk itikaf, ada yang di kantornya tapi dengan memaksimalkan ibadah. Nah, jadi tidak mesti harus harus datang ke masjid untuk itikaf, menjemput malam Lailatul Qadar. Di kantor kah, di tempat kerja kah? Yang penting ada kesiapan diri menjemput malam yang terbaik, yaitu malam yang setara dengan 1000 bulan. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Qadar. Kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar? Dikarenakan di malam itu ditentukan takdir sanawiyah, takdir tahunan. Apa nanti yang akan terjadi 1 tahun ke depan, itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Gimana dengan tanda-tandanya? Nah, tanda-tanda ini bukanlah patokan yang pasti, tapi ini hanyalah kemungkinan-kemungkinan. Karena ini adalah sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Man hurima khairaha faqad hurima. Kata Rasulullah menutup hadis ini, barang siapa yang Allah halangi meraih kebaikan di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan juga akan terhalangi oleh kebaikan. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah banyaknya tawaran-tawaran yang ditawarkan, pahala dilipat gandakan, dimudahkan, pintu-pintu surga dibuka, neraka ditutup. Ini kan merupakan kesempatan. Tapi kesempatan itu tidak digunakan. Maka jangan nunggu lagi mendapatkan kesempatan itu di luar bulan Ramadan. Karena boleh jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Atau mungkin kita dipertemukan lagi Ramadan 1446, tapi dalam keadaan stroke, dalam keadaan sakit, tidak bisa memaksimalkannya. Nah, sehingga kita harus menyiapkan beberapa bekal sebelum masuk ke bulan Ramadan. Bekal yang pertama adalah bekal imania. Ini yang sangat-sangat terpenting, Pak. Bekal keimanan. Ini nanti penunjang utama kita bisa full ibadah, full puasa di bulan Ramadan. Kalau ada keimanan dalam diri kita. Dalam artian kita yakin bahwa yang mewajibkan puasa itu adalah Allah. Yang mengatur semua ini adalah Allah. Gak mungkin Allah membebani kita sesuatu dengan yang tidak kita mampu. Allah yang menjanjikan pahala dan seterusnya. Ini keimanan ini harus senantiasa ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 183, tatkala memerintahkan hambanya untuk berpuasa Ramadan, itu dia seru dengan nidaul iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Enggak disebut nih wahai orang-orang muslim. Tapi yang diseru adalah wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kira-kira, Pak?
Karena hanya orang yang beriman yang sanggup menjalankan ibadah puasa. Buktinya apa? Buktinya dia berpuasa meskipun ada kesempatan masuk ke dalam warung sembunyi-sembunyi yang ditutup pakai tirai, nggak kelihatan oleh manusia, atau masuk ke dalam kamarnya mungkin sambil minum, atau wudu sambil minum, kan bisa ya? Wudu sambil minum bisa, nggak dilihat oleh orang kan? Bisa. Tapi semua itu dia tinggalkan. Kenapa, Pak? Karena adanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menakjubkan dari puasa ini, Pak, ternyata hanya ibadah ini yang tidak pernah diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik, orang Yahudi dan Nasara, ibadah puasa itu nggak pernah memperuntukkan bagi patungnya, bagi sesembahannya, nggak pernah. Makanya Allah berkata bahwa puasa ini untukku, wa ana ajzi'u bi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Coba bayangkan lagi, Pak, orang yang berpuasa itu kelihatan nggak ibadahnya? Nggak kelihatan. Kecuali dia pura-pura lemes lagi. Kenapa, Mas? Maaf, saya lagi puasa. Ini dia riya, ujub. Kalau dia segar bugar saja, maka nggak ada orang tahu kan ya. Beda dengan orang yang sedang sholat, Pak, atau sedang bayar zakat, kelihatan, dia sedang beribadah. Tapi kalau orang yang berpuasa nggak kelihatan. Ini menunjukkan apa? Ikhlas dan muraqabahnya ada. Sehingga apa? Sehingga dia bisa melakukannya terus menerus karena merasa dilihat, diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa karena iman, harus ada karena apa? Dasar iman. Yang kedua, ihtisab, karena mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi ini, Pak, bekal utama kita sebelum masuk ke Ramadan adalah bekal imaniyah. Kita tanamkan pada diri kita ini. Bekal yang kedua harus ada bekal ilmu. Bekal ilmu. Tentang apa? Tentang ibadah yang kita akan mau lakukan di bulan puasa. Kita mau ngapain nih, Pak, di bulan Ramadan nanti? Kita mau puasa kan? Maka kita harus punya ilmu. Mana rukunnya, mana syaratnya, mana pembatal-pembatalnya. Boleh jadi nanti kita menyangka bahwa makan coto Makassar di siang hari Ramadan karena lupa batal mungkin salah puasa kita. Kita yakin ini padahal nggak batal. Lanjut aja terus. Sampai lontongnya habis 10, mungkin ketupatnya habis 10, sikat aja terus. Selama Anda nggak ingat. Selama nggak ada yang ingatkan. Kebetulan tukang warungnya juga nggak ingatkan. Mungkin dia nyangka bahwa ini pegawai RNDP kan ya, sedang safar ke sini kerja, kelaparan, dipersilakan aja terus. Karena orang yang safar nanti boleh berpuasa, boleh juga enggak. Dia sikat terus, nggak ada yang ingatkan. Maka orang ini nggak batal puasanya. Kenapa, Pak? Karena sesuatu yang dilarang kemudian dibolehkan oleh Allah, maka itu menjadi apa? Menjadi boleh. Terus dia ingat, astagfirullah, saya sedang puasa, tapi masih ada dikit nih, lanjut lagi. Disitulah dia batal puasanya, karena dia lakukan itu dengan dasar sengaja. Atau boleh jadi dia menyangka bahwa menelan air liur itu membatalkan puasa. Akhirnya apa? Batal puasa saya. Kenapa? Menelan liur tadi. Akhirnya apa? Meludah terus. Di dalam masjid pun dia meludah. Kenapa? Karena dia takut tertelan liurnya. Padahal itu tidak membatalkan puasa. Dahak yang dia kumpul-kumpulkan, terus dia keluarkan, dia tarik lagi kembali. Batal kira-kira puasanya? Batal karena sudah keluar. Kalau hanya di dalam saya dia kumpulin kemudian telan, ini tidak batal puasanya.
Mungkin dia tidak tahu bahwa melihat perempuan dengan cara offline maupun online membatalkan puasa atau tidak. Akhirnya apa? Dia lihat keluar air maninya. Akhirnya apa? Dia anggap, oh ini nggak membatal ini karena sekali aja. Nah, yang terpenting adalah keluar air mani itu bisa membatalkan puasa. Jadi penting dia punya apa? Punya bekal ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bagi mereka yang mau dapat pahala, mau dapat kebaikan, harus bisyarti fahmiddin, paham agama. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, dunia, akhirat, Ramadan atau di luar Ramadan, haruslah paham agama. Seorang penyair pernah berkata, "Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya pasti tertolak. Pasti tidak diterima. Kenapa? Karena dia bangun di atas kebodohan dan kejahilan. Maka penting sekali apa-apa yang kita mau lakukan di bulan Ramadan, kita bekali dengan apa? Dengan ilmu. Kita mau sholat tarawih, ya, mau kita kerjakan 50 rakaat, 100 rakaat, oh kita bingung-bingung nih karena nggak punya ilmu. Kok di sana ada sholat tarawih, masjid sholat tarawih 100 rakaat ya? Apa ini bid'ah atau enggak? Maka kalau kita punya ilmunya, maka kita bisa menjalankan itu. Kenapa? Karena tujuan dari sholat tarawih adalah ihya'ul lail bil ibadah, menghidupkan malam dengan ibadah. Jangan dengan 11 rakaat bacaannya kul, setelah itu ngopi, ngobrol, gosip sampai tengah malam. Ini bukan menghidupkan malam dengan ibadah, tapi apa? Dengan dosa. Lebih baik 100 rakaat dengan kul daripada 11 rakaat dengan kul. Atau 11 rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Al-Imran, akhirnya apa? Hidup malamnya dengan ibadah, tapi gemeteran lutut di belakang ini ya. Nah, sekali aja mungkin orang hadir, setelah itu nggak hadir lagi. Jadi ini bekal-bekal kita sebelum masuk ke bulan Ramadan. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.